Welcome back to Night Story. Kali ini aku mau bahas film Jepang bergenre horror romance, besutan sutradara Sion Sono yang terkenal dengan film-filmnya yang vulgar dan disturbing. Ya, film berjudul Guilty of Romance yang rilis tahun 2011 ini banyak menampilkan adegan-adegan vulgar, juga beberapa scene yang gore dan mencekam. Jadi untuk kalian yang masih di bawah umur, mending skip video ini ya. Ini merupakan sebuah kisah dari seorang istri bernama Izumi yang menikah dengan seorang penulis terkenal di Jepang, Yukio Kikuchi. Aktivitas Izumi sehari-hari ini tampaknya begitu biasa saja. Karena belum dikaruniai anak, kesehariannya lebih banyak sendiri di rumah, menyiapkan keperluan suaminya dari berangkat kerja sampai menunggunya pulang. Ya, keseharian Izumi terlihat sama dan berulang setiap harinya. Seperti menyuguhkan teh dan merapihkan sendal suaminya untuk dipakai ketika beliau pulang. Monoton, tentu saja. Tapi bukan hanya itu yang dipikirkan oleh Izumi. Dia sebenarnya punya hasrat yang sudah lama dia pendam. Dan semuanya cuma bisa dia tulis dalam jurnal harian miliknya. Tentu saja sebagai seorang istri yang baik di mata suaminya, mimpinya tertutup oleh kewajibannya. Tapi, bukankah menjadi istri dari suami yang sukses dan terkenal itu impian banyak wanita? Mungkin itu sih yang berlaku bagi sebagian orang saja, termasuk teman-teman Izumi yang begitu iri dengan kehidupannya yang mereka anggap sempurna. Namun, tidak bagi Izumi sepertinya. Izumi ingin sebuah kegiatan yang dapat mengisi waktu luangnya. Setidaknya dia ingin bekerja, menghilangkan rasa jenuh dengan kesehariannya yang membosankan. Di samping suaminya yang sudah lama tak lagi menyentuhnya, jangankan memuaskan hasrat biologisnya. Izumi kadang berpikir, jika mungkin dirinya cuma dianggap sebagai pembantu rumah tangga bagi suaminya saja. Namun, kebetulan keinginan Izumi tersebut ternyata disambut baik oleh Yukio, suaminya. Yukio merasa jika istrinya membutuhkan aktivitas di luar rumah untuk menyegarkan kembali pikirannya yang dirasa mulai merasa jenuh. Ya, akhirnya Izumi pun mendapatkan pekerjaan, walaupun sebagai penjual sosis di sebuah minimarket. Izumi memang terlihat canggung karena sebelumnya dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sampai seorang pelanggan yang datang ke minimarket tersebut tertarik dan menghampiri Izumi untuk mencoba sosisnya. Tapi bukannya untuk membeli sosis yang Izumi tawarkan, dia justru tertarik dengan paras Izumi yang cantik dan tubuhnya yang seksi. Dan dia pun menawarkan pekerjaan sebagai model kepada Izumi. Dia menganggap Izumi ini memiliki sesuatu yang bisa menjadi model terkenal suatu saat. Izumi tak mengira jika ini memang pekerjaan yang diimpikannya dulu. Hasrat Izumi menjadi seorang model bisa jadi kenyataan. Namun Izumi bimbang karena Eri Susiya, manajer salah satu model agensi di Jepang ini, menawarkan untuk menjadi model khusus di majalah dewasa. Izumi yang sebenarnya merasa tertarik, kemudian ingin mendiskusikan ini kepada Yukio ketika suaminya tersebut sedang fokus membaca karya novel buatannya itu. Namun, niatnya diurungkan. Apa mungkin suaminya yang begitu terhormat mau menyetujui dirinya tampil seksi dan dipublikasikan? Dan pikirnya mungkin bukan waktu yang tepat untuk membicarakan ini kepada suaminya sekarang. Namun, di sisi lain Izumi tak mau jika kesempatan untuk menggapai mimpinya ini lepas begitu saja. Dia pun keesokan harinya datang ke tempat yang Eri bicarakan kemarin. Mungkin saja tampil seksi tak seburuk yang dipikirkan suaminya. Dan seandainya dia pun bisa sesukses suaminya,
Siapa tahu dirinya bisa lebih dihargai dan dicintai oleh Yukio kelak. Dan singkatnya, Eri dan para kru yang sudah menunggu kedatangan Izumi ke studio mereka langsung menyambut kedatangannya. Izumi langsung diperkenalkan dan disambut baik di agensi tersebut. Para kru memang mengharapkan sesuatu dari dirinya seperti yang Eri pernah bilang di pertemuan mereka kemarin. Jika Izumi suatu saat bisa menjadi model terkenal di Jepang. Tak lama, Izumi langsung didandani untuk pengambilan foto pertamanya. Dia terlihat cantik dengan gaun seksi berwarna merah. Izumi tampak kaku dan canggung. Namun, terlihat polos seperti ini seolah jadi nilai seksi lebih di mata para kru. Sesi demi sesi foto Izumi peragakan dengan gaun yang berbeda yang semakin ketat. Dia sadar itu dan sempat khawatir dan malu. Namun, melihat para kru yang terus memuji dan menyemangatinya, membuat Izumi mau mengikuti instruksi dari Eri. Walaupun kini hanya mengenakan pakaian dalam saja. Dan tiba saat Eri kemudian duduk di sampingnya, seolah meyakinkan padanya jika sesi terakhir ini mungkin bakal jadi yang terhebat untuk karir Izumi ke depannya. Sesi bermesraan dengan Martini, model pria di agensi tersebut. Tentu saja Izumi terkejut dan protes pada Eri. Ia tak mau jika harus melakukan adegan wik-wik walaupun cuma sebatas acting. Namun, Martini langsung melancarkan godaannya pada Izumi. Eri yang mengetahui jika sebenarnya Izumi bisa melakukan itu jika dirangsang dahulu, hanya membiarkan ketika Martini mulai melancarkan serangan yang bikin Izumi hanya pasrah. Dan adegan erotis pertama Izumi pun sukses. Setelahnya, kepercayaan diri Izumi sekarang naik dan tak seperti biasanya yang kaku dan canggung. Dia seolah jadi sosok yang berbeda setelah adegan panas kemarin. Pertama kali dalam hidupnya setelah menikah dengan Yukio. Kini, Izumi menjadi lebih pede dan ceria. Dan itu pun disadari oleh suaminya sendiri. Yukio kini menyanjung istrinya tersebut yang menjadi lebih cantik dengan ekspresinya sekarang. Tentu sejak ia mengizinkan Izumi bekerja. Istrinya tampak lebih rileks dan tidak tegang lagi. Walau kenyataannya, ia tak tahu jika Izumi sekarang juga menjadi model. Di samping dapat honor besar, juga mendapatkan apa yang tak ia dapatkan dari Yukio. Izumi kini bisa tidur lebih cepat dari biasanya dan bangun pagi dengan wajah yang sangat bersemangat. Dan saat sesi pemotretan pun, Izumi kini tampak lebih pede dan nakal. Bukan hanya di studio saat akting, Izumi kini bisa melampiaskan hasrat terpendamnya dengan pelanggan yang membeli sosis darinya. Sekarang Izumi seketika telah berubah menjadi sosok perempuan yang bebas berekspresi. Penampilannya kini mulai berani terbuka ketika sedang di kerumunan yang ramai. Hingga datang sosok pria misterius menghampirinya. Merasa tertarik dengannya, pria itu mencoba merayu Izumi, namun ia acuhkan. Izumi tak sadar jika pria ini yang akan mengubah jalan hidupnya. Di suatu tempat, pria ini kembali menghampiri Izumi. Setelah memainkan aksinya agar Izumi tertarik dan percaya padanya, ia lalu mengajak Izumi ke suatu tempat yang bisa membuatnya melepaskan semua hasrat mereka. Dan di sana, Izumi pun mendapatkan kepuasan batin dari pria yang baru dikenalnya. Namun, setelah akan bersiap untuk pulang, tiba-tiba pria tersebut menendang Izumi dan mengikat tangannya. Yang membuat Izumi shock yaitu ketika pria ini mengancam akan melaporkan pada suaminya jika tak mau menginap bersamanya malam ini. Dan tak sampai di situ, pria tersebut juga menyuruh Izumi segera menelpon suaminya untuk memberitahukan jika ia tidak bisa pulang malam ini. Dan dengan ketakutan dan setengah menangis, Izumi pun menurutinya.
Dia menelpon Yukio dengan menahan suara tangis dan desahannya karena pria tersebut yang kembali mencumbunya. Kini, Izumi merasa jika dirinya sudah kotor dan tak sanggup jika pulang menghadap suaminya yang dia anggap pria yang suci. Di saat sedang kebingungan, muncul seorang escort bernama Mitsuko Uzawa. Dialah yang kemudian membimbing Izumi ini ke dalam dunia hitam. Mitsuko ini merupakan seorang wanita dengan dua kepribadian. Di satu sisi, dia merupakan seorang dosen di salah satu universitas terkemuka di Jepang, karena dirinya telah memiliki gelar profesor. Tak ada yang menyangka jika pada malam harinya Mitsuko berubah menjadi seorang escort yang hypersek. Saking gilanya dengan seks, Mitsuko bahkan memiliki pelanggan mahasiswanya sendiri. Izumi yang kini tak punya arah tujuan hidup lagi, terpaksa mengikuti Mitsuko. Dia belajar dari Mitsuko bagaimana cara mendapatkan uang dari bisnis lendir ini. Mitsuko mengajarkan kepada Izumi jika tak ada hubungan seks yang gratis, jika bukan atas dasar cinta. Walaupun mereka pelacur, setidaknya mereka mempunyai tarif. Dan setiap kenikmatan yang mereka beri ada harganya. Lalu, Izumi yang mulai terbiasa dengan prinsip barunya ini kembali mengambil job beradegan syur yang ditawarkan Eri, manajer agensinya. Dan Izumi yang sekarang berbeda dengan Izumi yang dulu. Sekarang dirinya terlihat lebih liar dan binal ketika sesi perekaman dengan Martini. Hal ini membuat para kru serta Eri sendiri tercengang dengan perubahan drastis Izumi. Tak terkecuali dengan Martini, lawan mainnya. Martini yang merasakan sensasi baru dari Izumi mencoba untuk mengajak kencan di luar syuting. Namun Izumi menolak jika pelayanannya gratis. Di sini Martini cuma bisa menahan ludahnya sambil pergi dengan kesal. Dan kemudian Mitsuko ingin memperkenalkan seorang germo yang nantinya bakal jadi bos dari Izumi. Dan germo ini pula yang menjadi atasannya Mitsuko di kerja paruh waktunya. Dan tak diduga, ternyata germo yang Mitsuko maksud adalah pria yang pertama kali menyesatkannya beberapa waktu lalu. Lalu, mereka berdua mengajak Izumi menemui ibunya yang ternyata juga terlibat dalam dunia lendir tersebut. Di sini menceritakan perbincangan mereka ketika minum teh bersama di meja makan. Ibu Mitsuko memberitahukan kepada Izumi jika anaknya tersebut sudah seperti iblis sama seperti ayahnya. Dan Ibu Mitsuko pun memperingatkan kepada Izumi harus lebih waspada kepada anaknya itu. Jangan sampai jatuh ke lubang hitam yang sama seperti anaknya tersebut. Kemudian, Izumi diajak masuk ke sebuah klub pemikat atau sebutan tempat penjualan tubuh di mana Mitsuko bekerja dengan pria germo tersebut. Di klub ini, Izumi mendapatkan nama baru atau nama samaran. Ia disebut dengan nama Yoko. Dan tak lama, klub tersebut menerima permintaan seorang wanita untuk menemani seorang klien baru mereka. Dan Mitsuko lah yang ditugaskan pertama. Ya, mereka menganggap jika Mitsuko hanyalah umpan untuk bisa memeras lebih si klien. Mereka pikir ketika Mitsuko tiba, si klien akan meminta untuk upgrade pesanannya walaupun bakal dikenakan biaya tambahan. Dan benar saja, setelah tak lama Mitsuko meninggalkan tempat tersebut, ada telepon masuk untuk meminta pergantian wanita dari si klien tadi. Dan kali ini Izumi lah yang dikirim ke sana. Dan betapa terkejutnya Izumi ketika klien yang hendak menyewa jasanya ternyata yang tak lain adalah suaminya sendiri. Ya, Yukio Kikuchi lah klien Izumi. Namun, sebelum Izumi bersama pria germo itu tiba, Mitsuko sudah lebih dulu memaksa si klien tersebut untuk berhubungan seks dengannya. Namun,
untuk meminta maaf karena si klien tersebut merasa tak nyaman dengan ulah Mitsuko. Germo tersebut pun menawarkan Izumi atau Yuko kepada Yukio tanpa tambahan biaya. Dan disinilah Yukio yang tak mengenali Izumi karena memakai wig dan kacamata tersebut menerima tawaran dari Germo tadi. Sedangkan Izumi yang terlihat masih shock dan tak percaya jika suaminya ternyata lelaki yang sering jajan di luar ini pun seolah terpaksa melayani Yukio. Dengan isak tangis bercampur desahan, Izumi pun akhirnya membongkar identitas kepada suaminya tersebut, yang membuat kini Yukio lah bergantian shock dan tak percaya jika wanita yang dia sebut Jalang itu adalah istrinya sendiri. Pada momen ini, Mitsuki yang sambil tertawa menyuruh Izumi untuk meminta bayaran kepada suaminya sendiri karena Izumi yang sekarang sudah merasa kecewa dan tak mencintai Yukio. Dan Izumi pun menurutinya. Sambil menangis, ia menagih bayaran kepada suaminya tersebut. Lalu, Yukio yang masih terlihat shock pun memberikan uang atas bayaran dari layanan seks Izumi dengan melemparkan ke wajahnya, sambil mengusir mereka keluar. Dan di luar, ketika mereka hendak pergi meninggalkan tempat Yukio, Izumi dengan emosi menanyakan kepada Mitsuki berapa kali dia pernah kencan dengan suaminya tersebut. Dan Mitsuki pun dengan santainya menjawab jika mereka berdua sudah sering melakukan hubungan seks tanpa sepengetahuan dirinya, bahkan sebelum Yukio menikahi Izumi. Mitsuki bilang jika suaminya adalah pria bajingan dan dia melakukan hubungan seks dengan Yukio hanyalah karena uang semata. Lalu Mitsuki pun akan menunjukkannya kepada Izumi bagaimana dia memuaskan suaminya tersebut. Di sini Izumi dipaksa melihat adegan seks mereka berdua tepat di depan matanya. Merasa frustasi dan marah, akhirnya Izumi pun membunuh Mitsuki dengan mencekiknya. Dan tak lama, ibu dari Mitsuki yang muncul setelah membuntuti mereka memberikan pisau kepada Izumi untuk dipakai memutilasi mayat Mitsuki, dan potongan dari tubuh Mitsuki pun akan disatukan dengan boneka manekin guna menghilangkan jejak. Sedangkan pria germo bertopi itu ditusuk oleh ibu Mitsuki dan mayatnya digantung di kediamannya. Setelah kejadian tersebut, detektif yang menyelidiki kasus ini menemukan potongan tubuh Mitsuki yang sudah disatukan dengan boneka manekin. Sedangkan bagian lain yang tak dibutuhkan disimpan di dalam tas bersama ibu Mitsuki sendiri di kediamannya. Namun, sebelum para polisi selesai menginterogasinya, ibu Mitsuki menusukkan pisau di lehernya, dan semua ini demi melindungi Izumi. Lalu bagaimana dengan nasib Izumi sendiri setelah kejadian itu? Tentu saja, Izumi menikmati kehidupan barunya yang sekarang dengan menjadi penjajah kepuasan para lelaki hidung belang, seperti Mitsuki dulu. Dan dia pun seakan memang mengubah dirinya menjadi Mitsuki, menjual tubuh demi uang. Dan cerita pun selesai.